Desakan untuk keluar dari AFF kini bukan lagi sekedar seruan fans. Setelah berbagai keputusan kontroversial, langkah berani mulai dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan puncaknya, saat kabar mengejutkan itu muncul, Indonesia disebut-sebut nyaris dicoret dari turnamen akibat polemik yang terus memanas. Tapi, apakah itu murni karena alasan teknis? Atau ada permainan yang lebih besar di balik layar? AFF disebut gerah dengan sikap Indonesia yang semakin vokal. Dari keluhan soal wasit, protes terhadap regulasi, hingga sorotan terhadap netralitas panitia pertandingan, semuanya jadi titik awal ketegangan. Beberapa pihak dalam AFF menilai Indonesia terlalu berisik. Tapi bagi kita, itu bukan berisik. Itu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus terjadi bertahun-tahun. PSSI pun tak tinggal diam. Dalam beberapa pertemuan tertutup, sejumlah pejabat federasi menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap sikap AFF. Mereka menyayangkan keputusan yang dianggap gegabah dan tak berdasar. Indonesia bukan negara kecil dalam sepak bola Asia Tenggara. Kita punya sejarah, punya basis supporter yang luar biasa besar, dan tentu saja punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Yang lebih mengejutkan, informasi dari beberapa sumber menyebutkan bahwa jadwal turnamen dirancang ulang hanya karena Indonesia dianggap terlalu vokal. Sinyal ini makin memperkuat kecurigaan adanya bias struktural di tubuh AFF. Ada yang tidak beres dan publik sudah terlalu lama diam. Gelombang kemarahan dari netizen pun tak terbendung. Di Twitter, Instagram, hingga forum-forum pecinta sepak bola, topik ini jadi perbincangan utama. Bahkan beberapa pengamat dan mantan pemain turut angkat bicara, menyebut AFF telah kehilangan arah dan kredibilitas. Kalau terus begini, lebih baik Indonesia keluar dan gabung IAAFF, ujar salah satu analis sepak bola nasional. Tapi keputusan besar tidak bisa diambil dalam semalam. PSSI tengah menimbang resiko dan peluang. Keluar dari AFF tentu akan mempengaruhi kalender kompetisi dan hubungan antar negara di Asia Tenggara. Tapi jika terus bertahan di dalam sistem yang tidak sehat, justru perkembangan timnas akan terus terhambat. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah mereka akan benar-benar mengambil jalur ekstrim dengan keluar dari AFF, atau memilih bersabar sambil terus melawan dari dalam? Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia tidak ingin lagi dipermainkan. Kami ingin sepak bola yang bersih, yang adil, yang tidak penuh intrik di balik panggung. Dan bila AFF tidak sanggup memberi itu, maka mungkin inilah saatnya kita membuat sejarah baru. PSSI kembali membuat gebrakan besar. Di tengah berbagai sorotan dan dinamika yang melingkupi sepak bola Asia Tenggara, Indonesia dengan percaya diri menggelar sebuah turnamen prestisius Piala Kemerdekaan 2025. Ini bukan sekadar ajang uji coba biasa, tapi bagian dari strategi besar membangun generasi emas sepak bola nasional. Digelar pada bulan Agustus sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan, turnamen ini akan menjadi panggung pembuktian timnas U17 Indonesia. Mereka bukan hanya menjajal kekuatan lawan internasional, tapi juga mempersiapkan diri secara taktis dan mental menghadapi tantangan sesungguhnya Piala Dunia U17 2025 pada bulan November mendatang. Yang membuat turnamen ini semakin istimewa bukan hanya karena digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara, salah satu stadion baru kebanggaan bangsa, tapi karena PSSI berhasil mengundang 3 negara dengan karakter permainan berbeda untuk memberi pengalaman tanding yang sangat berharga bagi anak-anak muda Garuda. Afrika Selatan, Tajikistan, dan 1 negara lain yang segera diumumkan siap datang dan beradu strategi di tanah Indonesia. Ini bukan lawan sembarangan. Mereka dipilih berdasarkan gaya permainan yang menyerupai calon lawan Indonesia di grup Piala Dunia nanti, seperti Brazil dan Honduras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa turnamen ini adalah bagian dari strategi besar, bukan hanya sekadar cari menang, tapi juga belajar membaca permainan lawan. Disinilah pelatih Nova Arianto menguji semua persiapan, menyusun taktik, dan menempa mental para pemain muda Indonesia agar benar-benar siap tampil di pentas dunia. Lebih dari itu, turnamen ini juga jadi bentuk nyata komitmen PSSI untuk memajukan sepak bola nasional hingga keluar Pulau Jawa.
Dengan digelarnya Piala Kemerdekaan di Sumatera Utara, supporter dari berbagai wilayah kini punya kesempatan langka untuk menyaksikan langsung aksi timnas muda yang penuh harapan. Indonesia tak hanya menjadi tuan rumah yang ramah, tapi juga lawan yang disegani. Piala Kemerdekaan 2025 adalah bukti bahwa sepak bola kita sedang menuju arah yang benar, lebih profesional, lebih strategis, dan lebih siap untuk bersaing di level dunia. Garuda Muda siap terbang tinggi dan negeri ini siap menyambut sejarah baru yang akan ditorehkan. Tidak banyak yang percaya, beberapa tahun lalu, timnas Indonesia kerap dianggap hanya penggembira di level Asia. Tapi sekarang, ceritanya berubah total. Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Garuda telah bangkit dan seluruh Asia mulai menyadarinya. Kebangkitan ini bukan datang secara instan. Semuanya dimulai dari langkah berani, perombakan struktur, peningkatan kualitas pemain muda, dan kehadiran pelatih-pelatih berkualitas dunia. Proyek jangka panjang itu kini mulai membuahkan hasil yang nyata. Lihat saja performa timnas Indonesia dari level U17 hingga senior. Mereka tidak hanya bermain dengan semangat, tapi juga dengan pola dan strategi yang rapi. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand hingga Justin Hubner menjadi simbol generasi baru, generasi yang tak takut menghadapi siapapun. Bukan hanya lawan dari Asia Tenggara, kini tim-tim dari Timur Tengah, Asia Timur, bahkan Afrika pun mulai mempertimbangkan kekuatan Indonesia. Pertandingan demi pertandingan, Garuda terus menampilkan perkembangan pesat yang mencuri perhatian. Yang paling mencolok, mental juara. Indonesia bukan lagi tim yang mudah goyah saat tertinggal. Mereka bisa bangkit, membalikkan keadaan, bahkan membuat publik lawan terdiam. Ini adalah hasil dari revolusi mental yang terus ditanamkan sejak usia muda. Kini setiap turnamen bukan lagi tentang sekedar partisipasi. Targetnya jelas, menang dan bersaing di level tertinggi. Dengan dukungan penuh dari supporter, infrastruktur yang makin solid, serta pembinaan usia dini yang terus berjalan, sepak bola Indonesia bergerak menuju era keemasan. Asia kini punya ancaman baru, dan itu datang dari arah tenggara, dari negeri dengan semangat juang tanpa batas, Indonesia. Kabar mengejutkan dan mengembirakan datang langsung dari FIFA. Indonesia resmi mendapatkan slot tambahan untuk babak kualifikasi. Ya, ini bukan rumor, bukan spekulasi media. FIFA telah mengumumkan secara resmi bahwa Asia akan mendapat distribusi slot baru dan salah satu dampaknya langsung dirasakan oleh Indonesia. Dalam struktur terbaru yang dirancang FIFA, negara-negara berkembang dengan performa kompetitif seperti Indonesia diberi ruang lebih besar untuk tampil di ajang-ajang internasional. Ini merupakan hasil dari konsistensi penampilan Garuda dalam beberapa tahun terakhir, baik di level senior maupun kelompok umur. Slot tambahan ini bisa menjadi peluang emas. Dengan jalur yang semakin terbuka, Indonesia punya peluang lebih besar untuk lolos ke putaran berikutnya, entah itu Piala Asia, Piala Dunia, atau turnamen regional elit lainnya. PSSI menyambut positif keputusan ini, bahkan pelatih timnas menyebutnya sebagai angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Para pemain pun kini memiliki motivasi baru karena jalan menuju panggung dunia tidak lagi sesempit dulu. Inilah saatnya Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan maksimal. Slot tambahan bukan jaminan, tapi ini adalah kesempatan langka yang tak boleh disia-siakan. Garuda sudah mengepakkan sayap, dunia kini menoleh, tinggal bagaimana kita terbang lebih tinggi dan membuktikan bahwa kita bukan sekedar peserta, tapi pesaing serius di level dunia.